Aku datang tuh hari ini luar biasa. Ini tanggal apa ya? Hari ini kita akan belajar begini sekarang. Percaya nggak bahwa papa kita itu manajer yang hebat atas alam semesta dan atas hidup kita? Nah, disebut manajer berarti dia itu sangat teliti, sangat tepat memberi job description. Setuju? Seorang manajer hebat apapun, tapi kalau itu tidak bisa mendelegasikan, mempercayai timnya, maka dia bukan manajer. Nah, hari ini kita akan belajar. Ya, saya akan coba pelan-pelan untuk sharing ini. Mengapa hampir selalu ada masalah dalam pernikahan? Ya, saya sering tanya, kalau saudara percaya, teriak yang kencang. Ternyata di dunia ini tidak ada dua orang yang begitu sering saling menjengkelkan kecuali suami istri. Ya. Itu fakta, kita nggak boleh bohong. Warga pendeta aja bisa seperti itu kok, betul ya, Bu Ivan? Nah, mengapa? Karena kita tumpang tindih, overlapping di dalam job description. Pekerjaan suami dicampuri pekerjaan istri, pekerjaan istri dicampuri pekerjaan suami. Jadi overlapping istilah dalam manajemen. Kalau saya tanya begini, menurut saudara binatang atau manusia yang lebih taat kepada job description-nya gimana? Itu fakta. Masing-masing binatang pun tahu tugasnya untuk apa. Kalau babi diciptakan untuk vacuum cleaner-nya dunia ini, nanti juga boleh dimakan. Tapi enak itu masalahnya. Lalu kalau siput, ya burung ini masing-masing punya job description dan mereka itu taat. Alam ini juga begitu. Saya tidak tahu siapa di antara saudara pernah dengar kisah nyata, cuma saya lupa siapa namanya. Mungkin cuma meninggal. Waktu Billy Graham awal-awal melayani, dia itu berdua, seumuran dengan satu teman. Pokoknya kemana-mana berdua. Tapi awal 60-an, tahun 60-an, 61, teman ini murtad. Dia jadi ateis, dia marah kepada Tuhan. Gerejanya waktu itu di New York, gereja terbesar di Amerika, sebab jemaatnya sudah lebih dari 3.000 orang. Ditutup, dibubarkan. Dia berkata, jangan percaya Tuhan. Dia tuh membohong. Kenapa? Dari pertengahan tahun 50-an, Afrika itu mulai kekeringan. Nah, tiap hari dia dengar berita di TV, apalagi mulai dari Ethiopia. Oh, sampai ke bawah. Lama-lama dia mikir, kalau Tuhan ada, apa susahnya dia buat hujan? Kenapa dia kok tahan melihat orang ini menderita? Anak-anak kecil mati, orang dewasa mati. Pokoknya saya nggak bisa jelaskan apa yang diungkapkan. Waktu saya baca buku yang dia tulis, nggak percaya Tuhan, itu masuk akal semua. Iya ya, apa susahnya ya dia buat hujan? Kenapa kok dia diam saja? Nah, Kejadian 1 ayat 26, yang belum hafal silakan buka. Ya, Genesis 1:26. Dari situ job description itu sudah papa bagi. Manusia itu diserahkan mandat mutlak untuk ngapain dunia? Kita baca Kejadian 1, menguasai, to manage. Kita ini manajernya dunia ini, betul? Berarti papa menyerahkan dunia ini ke dalam tangan siapa? Manusia. Terus terserah kamu, kamu mau apain? Nah, ayo kita pikirin, siapa yang pernah menemukan benua paling kaya, paling subur itu Afrika? Ayo, apa buktinya? Karena binatangnya besar-besar. Nah, binatang segede-gede itu nggak ada loh di benua lain. Berarti papa sediakan makanan nggak untuk mereka? Nah, kalau papa sediakan makanan untuk mereka, berarti alamnya harus apa? Nature-nya, resource-nya harus kaya.
Tapi mengapa jadi tandus? Nah sekarang kita lihat Isaiah 24 verse 5. Isaiah 24, Yesaya 24 ayat 5. Saya minta baca Kelaten 3 bahasa, Mandarin boleh, Inggris boleh, bahasa Indonesia karena kita saudara di Singapura. Ya kalau punya kita bahasa Hokkien silakan. Belum dong ada kita bahasa Teochew ada, bahasa Get ada. Belum lama diterbitkan Bu Masih ada bahasa Manado kita. Alkitab ini dengan Yesaya 24 ayat 5. Alkitab ini satu-satunya buku yang diterjemahkan ke dalam lebih dari 3.000 bahasa. 3,000 more than 3,000 languages. Berarti tidak ada buku lain yang saya baca Alkitab. Katakan amin dong. Amin. Satu-satunya buku yang dicetak paling banyak juga Alkitab. Serius. More than 10 billion. Amin. Lebih dari 10 miliar buku. Hebat. Dengan segala macam bahasa. Nah, sudah? Yesaya 24 ayat 5. Mau bahasa apa dulu? Indonesia. Oke, silakan Pak Han. Bumi cemar karena penduduknya. Stop. Bumi cemar karena penduduknya. Apa kata lain cemar yang bahasa Inggris? Suffers. Ada kata defile. Ada kata apa itu? Politik. Ada ya? Karena penduduknya. Ayo, siapa penduduk bumi? Manusia atau binatang? Manusia. Binatang itu justru their love environment so much than us. Binatang itu sangat mencintai lingkungan daripada manusia. Terus apa yang mereka langgar? Ada 3. 1. Sebab mereka melanggar undang-undang. Nah, undang-undang. Terus undang-undang apa? Undang-undang nature yang dilanggar. 2. Mengubah ketetapan, merubah cuaca. Musim jadi kacau. Manusia itu. Yang ketiga, mengingkari perjanjian tadi. The everlasting covenant we are breaking. In English? Ayo cepat. They have twisted God's Twisted God. Okay. violated His law, broken His everlasting covenant. Nah, ada Mandarin? 他被其上的居民哦，不知道。 Mama bisa baca? Mama bisa baca? Ya, bacain. Mau pakai mikrofon? Coba Gak usah, gak apa-apa, gak Vanessa. Gak apa-apa, ya, ganti aja ya. Saudara makin kaya, tahu bahasa asing, makin hebat kita belajar Alkitab. Alkitab itu kaya sekali. Ya, selama saudara tinggal Singapura belajar bahasa Mandarin. Dari semua terjemahan Mandarin itu paling dalam artinya. Ada yang bawa Amplified? Amplified Bible? Oke, silakan baca Amplified Bible. Itu lebih dijelaskan lagi ya. Jadi setelah kita baca ini, jangan salahkan Tuhan kalau bumi rusak. Sebab job description, tugas untuk mengelola, merawat, menjaga bumi di tangan siapa? Manusia. Jadi bukan Tuhan lagi, dia serahkan total ke manusia. Ada yang melibatnya? Silakan baca. The earth also is polluted. Also polluted. By its inhabitants. Ya, by its inhabitants. Because they have transgressed law, violated statutes, and broken the everlasting covenant. Oh, sama. Jadi ngerti nggak job description itu? Termasuk kalau ada orang sakit, agama always blame God. Setuju tidak? Agama selalu menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa? Stop. Dia sudah menyerahkan itu ke hidup kita. Kita mau sehat, mau sakit tidak tergantung Tuhan. Setuju tidak saya ngomong itu? 80% penyebab penyakit, dan kalau saya pakai bahasa Jawa mantap, sebab cuang keming geragas. Ya. Amin. Tahu mulutnya rakus. Orang Minang sedang gelojo. Itu karena mulut ini. Yang kedua, orang itu sakit karena hatinya. Hati yang stres itu membuat darah kita jadi asid, asam, dan itu sumber penyakit.
Maka itu kenapa firman berkata hati yang gembira adalah obat yang manjurnya jangan lupa the good medicine. Itu sebabnya kenapa orang gila sehat terus. Loh, serius loh. Orang gila sehat terus loh. Loh, fakta tidak pernah. Kita sudah lama nggak pulang Indonesia. Terus kok masih hidup tuh orang? Mana minum vitamin? Mana minum suplemen? Mana minum tangan water? Nggak ada. Tapi bukan maksud Tuhan kita gila dulu baru sehat, jangan. Nah, jadi sakit karena kita. Semua disaster, semua bencana alam bukan karena Tuhan. Setelah kita tahu Yesaya 24 ayat 5, waktu tsunami Aceh, saya banyak diserang oleh banyak gereja. Sebab saya berkata stop, berkata Tuhan buat tsunami. Saya tidak percaya Tuhan buat tsunami, kejam sekali. Apalagi banyak gereja berkhotbah, itu karena hukuman Tuhan. Saya teriak stop. Saya tidak akan percaya kepada Tuhan yang membunuh orang sebanyak itu. Tapi mereka berkata, tapi lihat ini Nineve, lihat ini, lihat Sodom Gomora, lihat semuanya. Tunggu, semua hukuman yang terjadi di Alkitab selalu didahului Tuhan datang bicara dulu memperingatkan mereka. Benar. Jadi itu nggak sekejam itu. Lalu siapa buat? Nah, setelah kita tahu Yesaya 24, nature ini rusak because that inhibited in its inhibited. Oke, kita harus tahu hukum itu. Kita lihat ayat berikut. 1 Yohanes 5:19. 1 Yohanes 5:19. Baca Inggris, baca Indonesia juga. Siapa yang menguasai bumi ini? Ya, silakan saudara Pak, 1 Yohanes 5:19. Nanti kita baru belajar soal job description pria dan wanita yang Tuhan berikan kepada kita. Ayo baca 1, 2, 3. Iya. Oke, in English first. We know that we are children of God and that the world around us is under the control of the evil one. The world around us under the control of the evil one. Kita ini anak-anak Papa. Amin. Tidak ragu-ragu karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi masalahnya, though we are children of God, tapi kita ini tinggal di dunia. Nah, sejak Adam menyerahkan authority from his head to the devil, sejak hari itu sampai hari ini, seluruh dunia berada di bawah kuasa siapa? Si jahat, seluruh dunia. Jadi nggak ada satu jengkal tanah pun di bumi yang tidak dengan si jahat. Maka itu setan membuat dunia sekacau ini semau-maunya dia. Itu sebabnya waktu Tuhan Yesus datang, dia minta, your kingdom come, your will be done. So the earth like heaven. Harusnya begitu. Nah, itu artinya ayo kita rebut lagi mandat yang pernah diserahkan kepada Adam, tapi Adam gagal. Nah, kita harus take over. Katakan amin. Maka itu Tuhan Yesus perlu gereja. Nah, sebelum kita belajar soal job di pembagian tugas antara laki dan perempuan, saya akan berikan jembatan akan supaya. Nah, sampai di sini kita harus mengerti konsep ini. Karena sampai hari ini masih 99% gereja punya konsep yang salah tentang Tuhan dan tentang kita. Dengar. Saya tanya ini, walaupun saya tahu jawabannya, saya akan tetap tanya. Sepengetahuan saudara, antara Tuhan dengan kita dan kita dengan Tuhan, siapa lebih membutuhkan siapa? Itu pasti, dan itu konsep agama salah. Ternyata Tuhan jauh lebih besar memerlukan kita daripada kita memerlukan Tuhan. Bukti, sepengetahuan saudara, lebih banyak orang-orang sukses di dunia, mau artis, politician, businessman, businesswoman, career, apa saja. Itu percaya Tuhan atau tidak? Enggak. Tiongkok negara yang paling hebat jalan di dunia. Bukan cuma nggak percaya, mereka benci. Sukses tidak Tiongkok? Luar biasa. Ternyata
ada banyak manusia sukses di dunia tanpa Tuhan. Dan itu namanya the law of nature. Hukum alam mengatakan siapa rajin dan siapa pelit pasti kaya. Oh, amin. Betul nggak? Tanpa Tuhan pasti kaya. Tapi Tuhan tanpa gereja, dia nggak bisa buat apa-apa. Kita baca 2 ayat dulu. Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Amos ya. Oke, bahasa Indonesia dulu. Ayo coba. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Oh, berarti kalau saya kasih nama Bambang betul, kamu jawab. Kamu jawab. Surabaya. Oh, makanya. Kok bener? Bambang. Sorry. Sungguh sedikit sekali Alkitab firman-Nya ada kata sungguh. Saya pernah itu nggak sampai 20 ayat. Sungguh Yahweh Tuhan tidak buat sesuatu. Apa kata lain tidak buat sesuatu? Dia pasif, gagal, tanpa ngapain? Grounding dengan hamba-hambanya, yaitu kita. In English, Indeed, the sovereign Lord the sovereign Lord never does anything until he reveals his plans to his servants, the prophets. Ya, the servant, prophetnya saya nggak baca. Indeed, the sovereign Lord does nothing. Ingat ya, di dunia hanya ada 2 kekuatan. Ada COVID, ada masalah. Di alam semesta cuma ada 2 kekuatan. Siapa dan siapa? Tuhan dan setan. Nggak ada yang ketiga. Nah, manusia adalah wayangnya. Betul tidak? Kita mau diatur siapa? Itu pilihan kita. Nah, kalau Tuhan does nothing, He does nothing. Dia tidak kerjakan apa-apa. Berarti yang bergerak siapa? Setan. Ngeri banget. Setan yang bergerak. Maka kalau kita melihat kejahatan luar biasa dengan segala macam variasi, berarti di daerah itu Tuhan sedang diam. He does nothing. The sovereign Lord, He does nothing. Sekarang ngeri sekali. Kenapa dia nggak buat sesuatu? Karena hamba-hambanya, His servant, dia nggak mau diajak ngomong. Ayat kedua, 1 Korintus 3 ayat 9. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu sebelum dia menyatakan keputusannya dengan hamba-hambanya. Coba dibaca 1 Korintus 3:9. Karena kami adalah kawan sekerja. Nah, stop ini. Kami adalah kawan sekerja Tuhan. English? For we are both God's workers. Ya, both God's worker. Teman sekerja, partner. Ayo kita mikir. Disebut partner, teman sekerja, fellow workers. Itu posisinya sama atau beda? Sama. Di dalam bisnis, kalau disebut partner, bisa nggak yang satu jalan tanpa yang satu? Ini hukum Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak bisa ngapa-ngapain tanpa kita. Amin. Maka itu ketika kita menjadikan Tuhan itu objek, pokoknya dikit-dikit Tuhan, terserah Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan saya, Tuhan tolong buat ini. Tuhan tuh bingung. Aku juga bisa menghargai kamu. Contoh kecil saja, kecil. Perintah yang Tuhan beri kepada gereja, doakan orang sakit atau sembuhkan orang sakit. Nah, salah. Sembuhkan. Tidak ada satupun ayat yang berbunyi doakan orang sakit. Pergi usir setan, sembuhkan yang sakit. Tapi kita mendoakan orang sakit itu salah. Jadi jawabannya, saya bukan dokter, saya tahu Tuhan dan begitu. Nah, bagaimana cara kita menyembuhkan orang sakit kok kita tidak dokter? Ada 3 cara. 1, sampaikan semua firman. Masih ingat Mazmur 1:7, He sent His word and heal my disease. Dia kirim firman-Nya
dan disembuhkan kita. Jadi kalau kita mau ketemu orang sakit, kirim firman, sampaikan firman. Mas Andra, kamu pakai firman, terus firman. Itu menghidupkan. Nomor 2, ajari dia hidup dengan teratur. Kita ini bukan karnivora. Betul tidak? Tahu karnivora? Binatang pemakan daging. Maka itu gigi kita nggak ada taringnya, nggak tajam. Nah kalau saudara ingin makan daging yang banyak, punya yang lama supaya tidak membuat perut ini capek. Digestnya itu. Usus kita pun bukan usus karnivora. Maka itu beda. Usus karnivora itu pendek, saudara, nggak panjang. Usus kita ini panjang, putar-putar begitu, itu yang menghambat. Ya, hebat papa kita. Nah itu sebabnya kalau kita mengerti hukum ini, ajari mereka. Yang kedua, nomor 2 ya, hidup sehat. Daging, kalau makan daging. Maka itu sekarang penyebab kanker kan banyak daging. 100% orang kena colon cancer, ya, kanker usus. Karena makanannya nggak sehat, yang dibakar-bakar. Enak memang di lidah, tapi karbonnya itu merusak. Betul ya? Itu hebat. Nah ajari. Yang ketiga, ya, hidup periksa hatinya, suka stres. Ya, nanti saya ngomong kepada yang perempuan, tapi sedikit saya ngomong. Sepengetahuan kita semua, laki dan perempuan, mana siapa lebih banyak kena kanker? Nah, kenapa perempuan? Karena darahnya banyak asam. Perempuan itu makhluk halus. Semua di sini. Betul tidak? Orang matanya gini-gini nyimpan. Kok kamu liatin aku? Apa? Pecah belah. Oh, halus. Tahu Jepang. Halus sekali. Nah, maka itu yang gembira adalah obat. Jadi ajari orang itu hidup bahagia, sukacita. Itu membuat hidup ini sehat. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Jawa bagus. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah bahasa Jawa bilang hati sing semplah, patine alon-alon. Jadi hati yang patah, matinya pelan-pelan. Luar biasa itu bahasa Jawa. Serius kamu itu perkaya diri saudara dengan banyak bahasa untuk kita pelajari, makin lengkap untuk begitu. Nah, karena orang yang stres, patah semangat, jengkel, kecewa, tersinggung, disimpan semua, itu sumber penyakit. Masih nomor 3, ajari istirahat yang banyak. Yohanes 7:23. Jadi ini cara kita menyembuhkan orang sakit, bukan mendoakan orang sakit. Yohanes 7:23 coba. Ya, ayo sama baca. Indonesia dulu, ya Yohanes 7:23. Supaya kita tahu kalau menolong orang. Ayo cepetan. Jikalau seorang menerima Ya, sunat pada hari Sabat. Terus supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Jadi papa kita itu luar biasa. Untuk hidup sehat seluruh tubuh, itu kata yang penting. Yesus nggak cuma berkata aku menyembuhkan tubuh manusia, tapi seluruh tubuh manusia. Kenapa harus ngomong seluruh? Karena dari ujung kepala sampai ujung telapak kaki itu harus ada dokter spesialisnya sendiri-sendiri. Udah betul nggak? Ya. Spesialis otak saja ada berapa macam? Bedah saraf, bedah otak, oh macam-macam. Untuk mata saja ada 7 spesialis. Untuk gigi, nggak cuma dokter gigi loh, ada ortodontis, ada nggak tahu lagi, banyak sekali. Betul kan? Untuk telinga nggak cuma THT, ada macam-macam lagi. Begitu kata seluruh. Inggrisnya silakan. For if the correct time for the circumcising your son falls on the Sabbath, you go ahead and do it so as not to break the law of Moses. So why should you be angry with me for healing man on the Sabbath? Itu nggak ada the whole body. Itu 23. Iya 23 nggak ada whole body. Oke. Jadi begini. Ternyata kenapa? 24-nya. Enggak, 23 ada kata whole body. Coba baca lagi. Cuman complete. Complete. Saudara begini.
Kata Sabat itu bukan suatu hari. Dengarkan ya, ada orang ngotot harus Sabtu. Enggak. Sabat itu situasi, rest, bukan rest in peace, beda ya. Jangan rest in peace, istirahat. Mengapa kalau kita kunjungan ke orang sakit, waktu mau pulang kita pesan apa? Nggak mungkin mencari duit yang banyak ya, nggak mungkin begitu. Pesan istirahat yang banyak. Nah, kata Sabat itu rest. Nah, istirahat itu bukan fisik, tapi otak. Banyak orang punya jam panjang, 8 jam, 9 jam untuk tidur, tapi otaknya ngomong terus. Itu lebih capek daripada orang angkat berat. Betul tidak? Maka itu kenapa kalau orang ke dokter gangguan kejiwaannya kasih obat tidur. Tele itu membuat tenang, tapi reaksinya habis bangun lagi. Jadi Sabat ajari orang sakit itu kamu istirahat, relax. Khawatir, panik, takut, benci, marah, dendam, iri, buang semua. Suruh diem. Hanya lewat firman Tuhan. Nah, kalau masih ngotot ada yang bilang Sabat itu Sabtu, bayangkan kalau Yesus hanya menyembuhkan orang seluruh tubuh manusia pada hari Sabtu. Nah, orang itu sakitnya Minggu, nunggu Sabtu, Jumat mati. Belum ngerti nggak betul? Jadi Sabat itu bukan tapi keadaan. Nah, inilah 3 cara untuk kita menyembuhkan orang sakit. Nah, yang keempat, kalau nggak punya duit, ajak ke dokter, kita yang bayar. Betul nggak, amin? Lo betul nggak? Soalnya nggak punya duit, nggak ke dokter, ya kamu pergi mau pakai apa? Lo kok nggak amin? Cara kita menyembuhkan orang sakit, oke ya? Jadi sekarang kita tahu semua kejadian baik maupun tidak baik di tangan kita atau tangan Tuhan. Maka itu komunis punya teori begini, ya. Ada seorang guru SD, orang komunis, ini sekolah komunis, bawa anak burung kecil di tangannya. Nah, murid ini murid beragama. Maka guru tanya, anak-anak, menurut kamu nyawa anak burung ini di tanganku atau tangan Tuhan? Orang beragama jawabannya tangan Tuhan. Betul kamu bilang tangan Tuhan? Mati nggak? Nah, jadi tangan siapa? Itu kebenaran. Agama itu membuat Tuhan jadi powerless, membuat Tuhan jadi tidak berkuasa. Ada orang kecelakaan, oh itu Tuhan izinkan. Oh ada begini Tuhan izinkan. Salah. Semua ada di tangan kita. Karena Tuhan memberikan kita mandat dan otoritas untuk mengerjakan semuanya. Milih mau yang baik atau yang tidak. Itu Tuhan. Berarti ya. Nah sekarang kita akan belajar. Menurut saudara, Tuhan itu lebih banyak berbicara kepada pria atau wanita? Jawab. Betul. Yang kuat ayo, nggak boleh cuma Pahan yang ngomong. Wanita. Betul ya? Betul sekali. Ternyata wanita itu jadi rebutan antara Tuhan dan setan. Loh, serius? Betul. Kita akan buktikan lewat Alkitab. Ya, sebelum kita buktikan lewat Alkitab, buktikan fakta. Menurut kita semua, yang lebih terkenal di dunia itu kakek sihir atau nenek sihir. Cepat. Iya, nenek itu laki atau perempuan? Tante sihir lah. Nggak sama. Tante Kira. Luar biasa. Nah, kenapa Tuhan lebih banyak bicara kepada perempuan? Kita mulai dari Pilatus. Masih ingat Pilate waktu dia ngadili Tuhan Yesus? Tiba-tiba siapa yang ngomong? Istrinya. Jangan macam-macam orang ini loh. Aku mimpi tadi malam. Ini orang benar. Tapi saya, Pilatus itu orang Indonesia. Serius? Iya itu dia. Pilatus itu orang Indonesia yang tergantung mayoritas. Jadi nggak bisa tegas. Saya nggak tahu kapan dia jadi warga negara Indonesia. Saya tidak tahu. Maaf. Sama. Mengapa iblis datang ke Hawa?
bukan ke Adam. Jangan tersinggung ya, maafkan saya, jangan dikeroyok ya, karena sini lebih banyak perempuannya. Ya, maaf, gini aja supaya saya nggak salah. Menurut saudara semua, laki atau perempuan yang gampang dimanipulasi ini? Jawab, laki atau perempuan yang gampang dimanipulasi? Maka itu kenapa dalam fakta perbankan yang punya kartu kredit lebih banyak perempuan daripada laki. Itu perbankan loh yang membuktikan. Nah, kenapa si setan datang ke Hawa? Karena bisa dimanipulasi. Kita kan belajar prinsip ini di Alkitab, luar biasa. Setelah 3 wanita tertulis duluan, 1 Hawa, 2 Sarah, 3 Ribka. Ini ternyata semua istri yang bersalah. Pelan-pelan ya saya ngomong supaya nggak tersinggung. Ketika Sarah sadar bahwa dia sudah menopause dan sebentar lagi suaminya pasti sudah impoten, maaf sebagai kata yang saya lihat, maka sebelum suaminya sampai pada titik itu, Mas ingat usulnya istri itu? Itu ada babu nganggur itu, gitu toh? Maaf. Nah, nanti kita akan belajar dari 2 suami ini, ya, Adam dan Abraham. Akhirnya Abraham menuruti. Jadi setuju sampai di sini, perempuan itu jadi incaran Tuhan dan setan. Tergantung saudara memilih siapa yang menguasai, mengontrol saudara. Nah begitu pula Ribka. Banyak yang nggak tahu soal Ribka. Kita buka Kejadian 25 mulai ayat 19. Kejadian 25 mulai 19. Jadi sebetulnya kalau Ribka itu jujur kepada suaminya tentang apa yang Tuhan bicara pada dia, saya baca dengan cepat ya. Kejadian 25 ayat 19. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memeranakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram daripada Aram saudara perempuan Laban orang Aram itu diambil menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Yahweh untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Yahweh mengabulkan doanya suami. Catat ini ya, nanti akan ketemu di keluarga Manoah. Tuhan mendengar doa suami. Ya, jelas bukan? Tuhan mengabulkan doa siapa? Suami mengabulkan doanya, doa Ishak. Sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, nah artinya begini, zaman itu belum ada USG. Tapi Ribka menderita dalam mengandung. Kalau saya ngajar di Papua, Kejadian 25. Ya, kalau saya ngajar di Papua bilang, oh ternyata anaknya Ribka main bola dalam rumah. Kan tendang-tendangan. Ayo, ibu mana yang nggak menderita? Sakit betul-betul buat dia. Maka itu Ribka berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Berarti parah nggak penderitaan mengandung? Lebih baik mati. Dan Ribka pergi meminta petunjuk kepada Yahweh. Nah, harusnya begitu semua istri, semua perempuan. Ingat tema kita, women that serve the Lord hari ini. Perempuan yang melayani Tuhan luar biasa. Firman Yahweh kepadanya. Nah, di sini jelas. Karena Ribka bertanya, maka Papa menjawab. Apa jawabnya? 2 bangsa ada dalam kandunganmu Ribka, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Nah, mulai dari sini ya, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Artinya yang sulung itu memang Yakub. Esau nakal. Masih ingat waktu mereka lahir siapa megang tumitnya siapa? Yakub narik tumitnya Esau. Maksudnya, aku yang duluan. Esaunya nyerobot. Tapi Ribka tidak jujur kepada suaminya. Jadi dia simpan. Maka itu kalau saudara baca Kejadian 25, hanya punya 2 anak, tapi 1 anak papa, 1 anak mama. Jadi Esau,
Ishak kalau perlu ngomong ke istrinya, dia lewat Ishak ngomong sama Musa. Begitu pula Ribka kalau perlu ngomong suaminya sama Yakub, sampaikan papa. Maka itu anak ini punya dua karakter yang beda. Sebab papa mama tidak harmonis. Nah, Ishak tetap taat kepada perintah papanya. Anak sulung ya anak sulung. Maka itu dia mati-matian milih Ishak. Tapi Tuhan bilang enggak, ini yang bungsu, yang sulung Yakub. Maka terjadilah penipuan dalam keluarga. Masih ingat ya? Ketika Abraham sudah mulai tua, Ishak mulai tua, maka dia kabur licik sekali istri ini. Memakaikan jubah apa itu kulit binatang supaya suaminya nggak salah. Nah, ini rusak. Jadi kita melihat untuk bicara kepada perempuan jauh lebih banyak daripada kepada laki-laki. Nah, maka itu suami-suami saya ngomong ini, jangan kita sombong. Saya berikan bukti dulu ya. Siapa para dengar kesaksian atau mungkin keluarga kita, ketika suami sedang mulai bisnis dengan seseorang, ternyata si istri merasa, kok saya nggak benar orang. Nah, namanya laki-laki itu makhluk yang paling sombong sedunia. Betul? Berkata, kamu perempuan bawa apa? Akhirnya ditipu. Pernah dengar kesaksian seperti itu? Akhirnya ditipu. Nah, itulah fakta bahwa Tuhan lebih banyak bicara kepada perempuan, bukan kepada laki-laki. Oke, sekarang kita buka Hakim-Hakim pasal 13. Nah, setelah 3 keluarga ini gagal karena para istri tidak tahu job description-nya, maka Alkitab memberi contoh keluarga yang sangat luar biasa. Hakim-Hakim 13 mulai ayat 2. Kita baca pelan-pelannya per ayat. Silakan seorang, boleh Inggris, boleh Indonesia. Hakim-Hakim 13 tentang siapa itu? Judulnya Simpson lahir ya. Oke. Nah, sekarang baca ayat 2. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Ya, sudah ya. Itu kondisinya. Ayat 3 yang lain baca. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu. Kepada perempuan itu. Terus Dan berfirman kepadanya, ya, demikian memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan gak usah dibaca terus sampai terakhir. Malaikat bicara itu berapa? 5 atau 6? Dan Gak usah dibaca 5 ya, selesai. Sekarang ayat 6. Ayat 6. Yang lain baca ayat 6. Yang lain. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, Ya. telah datang kepadanya seorang abdi Allah, Kepadaku. Ya. Seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa Ya, manusia. stop dulu. Lihat. Begitu istri Manoah dikunjungi Tuhan lewat malaikat, sikapnya ini luar biasa. Dia kemana? Ke suaminya. Nah, bayangin. Apa yang terjadi kalau Hawa melakukan hukum ini? Ketika setan ingin menggoda dia, cobalah setan, tunggu aku panggil suamiku. Apa sih susahnya Hawa ngomong begitu? Ngerti nggak maksudnya? Kira-kira dunia ceritanya lain. Lain. Saudara, ini istri yang luar biasa. Lanjut, sampai nggak usah dibaca. Terus akhirnya bagaimana? Suaminya bilang apa? Ayat berapa itu? 7. 8. Oke, silakan. Yang lain baca ayat 8. Lalu Manoah memohon Nah, kepada Tuhan. ini loh. Setelah suami mendengar penjelasan istri, dia memohon kepada Bapa di surga. Terus apa isinya? Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami. Ya, terus. Dan mengajar kami Ya. apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Ya, ini guys, ini penting dibaca. Silakan Yunis. Ayat berapa? Tadi bahan 8. Ayat 8. Hakim-Hakim 13. Then Manoah prayed to the Lord, saying, Lord, please let the man of the God come back to us again and give us more instructions about this son who is to be born. Nah, saudara, kata kunci di ayat ini adalah as, kami.
Begitu kita sudah menikah, kita nggak boleh sering berkata aku, kami. 3 kali dalam ayat 1 ayat adalah kami. Berarti di sini kita melihat suami istri ini kerjasama baik. Inilah keluarga yang dirindukan oleh Tuhan. Walaupun tema kita adalah woman who serve the Lord, tapi tetap suami harus kita lihat. Bagi yang masih single, tidak apa-apa sendirian dengan Tuhan, tapi harus punya tim. Ini hebat sekali. Ada beberapa kejadian dalam hidup kami yang luar biasa. Itu gara-gara istri saya. Saya beri contoh, tahun 95, bulan Mei, ya, saya dapat undangan ke Krayan. Saya belum pernah ke kampung itu. Tapi tanggalnya persis dengan 10 tahun. Ya, ucapan syukur 10 tahun gereja di Belanda yang saya rintis. Saya rintis gereja di Belanda tahun 85, yang saya dibangun oleh Pak Victor Daud Farak Nimela. Nah itu tahun 95, mereka tuh membuat acara besar 10 tahun, tanggalnya persis. Saya batalkan. Tapi istri saya dapat pernyataan, kita harus ke sana. Oh iya. Ya udah, saya bilang, kalian kan hampir tiap tahun saya kunjungi yang di Belanda. Kali ini saya nggak bisa datang, sore lah waktu Pak Petrus Haji yang dari Temanggung datang, banyak hamba-hamba Tuhan masuk, Pak Victor apa datang. Jadi kami ke Krayan. Dan ternyata Tuhan bekerja luar biasa sampai hari ini. Suku itu suku yang sangat hebat. Saya bergerak di bidang misi suku Lundayak namanya. Sekarang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Sampai hari ini wilayah mereka belum ada jalan darat ke Indonesia. Mereka punya jalan darat ke Sarawak. Semua harus naik pesawat. Nenek moyang mereka dulu, kota besar terdekat mereka itu Tarakan. Itu kalau jalan kaki 3 bulan baru nyampe. Pesawat misi tahun 55 yang pertama kali mendarat di sana. Luar biasa, membuka daerah itu. Ini suku hebat sekali, pintar-pintar. Tidak ada suku yang saya pernah sekolahkan. Saya meluluskan 1 pilot dari suku itu, 8 master dari satu suku itu, 1 dokter dari suku itu. Jenius orang. Kenapa? Karena di kampung mereka ada sumur garam yang langsung beriodium. Itu membuat mereka otaknya cerdas sejak ibunya mengandung. Dan garam itu yang dikonsumsi oleh Kesultanan Brunei ratusan tahun yang lalu. Beras mereka itu beras yang paling enak se-Indonesia, kecil-kecil, wangi sekali, luar biasa. Nah itu suku Lundayak. Oke, tahun 2007 ada 2 keluarga dari Sydney menawarkan cruise murah, berangkat dari Sydney 14 malam, Sydney, Melbourne, Hobart, lanjut nyebrang Pasifik, kota terakhir New Zealand sampai ke Auckland. Itu 14 malam, 15 hari. Waktu itu bayar cuma 1.100 US. Murah sekali. Nah yang aneh, dari 2 keluarga ini, satu itu berkata, jangan ngajak Koden, mana mau dia nganggur 14 malam, nggak ngapa-ngapain. Memang saya nggak mau. Kami bayari, bukan soal bayarannya. Saya bilang, ngapain saya? Saya ini kalau nganggur, saya merasa berdosa sekali. Tadi itu nggak ada satu pun hari yang saya kosong. Selalu saya cari kegiatan untuk berganti orang. Bahkan saya ini punya konsep, anak-anak saya jadi saksi. Saya itu kalau ada saldo di rekening saya itu merasa berdosa. Ini ada yang perlu, ini siapa kok uangnya diem begini? Saya selalu tanya, ini siapa yang perlu, Tuhan cepat beritahukan. Maka itu gara-gara itu saya ini takut menikah. Mana mau punya istri diajak miskin terus? Tanya itu Bu Linda juga, saya pegang ATM saya, anak-anak saya ini pegang ATM saya. ATM saya berani serahkan ke siapa saja. Saya punya prinsip kalau saya mau berangkat ke luar negeri, siapa yang ngantar saya terakhir, mereka berhak pegang ATM saya. Loh kenapa? Untuk apa saya bawa itu ke luar negeri? Nggak bisa pakai sayang juga. Tapi pesan saya tiap 2 hari kamu cek saldo. Untuk apa? Kalau ada, saya suruh kirim beritahu Anda. Saudara, kenapa saya berani menyerahkan ATM saya dan PIN-nya dong? Kalau nggak ngapain? Ayo, yang berani menyerahkan ATM kepada orang lain itu cuma satu penyebabnya. Kalau sering nggak ada saldo. Betul tidak? Kok banyak saldonya? Nanti dulu.
Lu tanya mereka nanti, ini semua anak saya di sini ini ada 5 orang atau 5 orang. Semua sudah pernah pegang ATM saya, satu Bu Linda. Dan ATM saya, PIN saya nggak pernah diganti tanggal lahir saya. Semua orang tahu. Saya nggak pernah takut kehilangan. Saya nggak ada isinya kok. Benar saudara. Jadi saya nggak mau punya waktu lagi. Lagi saat istri saya dapat pernyataan. Rupanya kita suruh ikut. Ya sudah. Akhirnya yang dibayar cuma satu, yang satu kami bayar sendiri. Ya udah. Nah, hari pertama berangkat malam dari sini menuju ke Melbourne. Nah, satu keluarga namanya Iwan Ko yang ngajak ini, dia tahu saya nggak rela untuk pergi ini, dia maksa. Nah, mereka bawa anak-anaknya. Nggak tahu bagaimana, pas di ruang makan malam dinner, pimpinan ruang makan restoran itu orang Indonesia. Lalu Iwan Ko ini cerita, Pak, ada pendeta. Oh iya, terus gimana? Boleh nggak buat kumpul? Kebetulan di kapal ini ABK-nya banyak orang Indonesia. Saudara keluar dari Melbourne, besoknya menuju Hobart. Ada kebaktian tiap jam 1 malam sampai malam terakhir tiba di Auckland. Jadi 13 malam kebaktian tiap malam. Dan itu pertama-kali. Bahkan kalau siang ABK Islam yang Hindu, yang bukan Kristen datang ke kamar kami untuk sharing, minta didoakan. Oh, ini Tuhan luar biasa. Dan sampai hari ini masih ada 3 ABK yang dari Muslim kontak saja jangan ada saya sampai hari ini. Itu istri yang mendengar suara. Ada banyak alasan bisa cerita. Maka itu para perempuan, modal dipakai Tuhan, bukan degree, setuju? Gelarmu apa? Bukan background, bukan status sosial. Mulailah dengan sikap hati. Kok nggak ada yang ngerti? Mulailah dengan sikap hati. Ingat ya, kalau saya pakai istilah radar, ngerti radarnya? Mengapa semua ada? Mesti ada radar bukan? Nah, wanita, perempuan itu adalah radar untuk keluarga. Sehingga ada pesawat musuh dari jauh sekalipun bisa nangkap. Awas ada musuh. Coba buktikan yang pernah punya pengalaman. Ini zaman dulu ya, sebelum ada SMS, belum ada WhatsApp, dulu masih pakai surat, belum ada handphone. Anak kita sekolah jauh, nggak ada kabar, nggak ada berita. Kalau anak itu ngalami sesuatu, dia rasa dulu mamanya atau papanya. Maka itu sering istri marah. Kamu enak tidur saja, nggak mikirin anak. Pasti suruh jawab, ada apa? Nggak ada apa-apa. Betul? Betul ya? Nah itulah fakta bahwa perempuan itu sensi. Jangan tersinggung. Sensitif maksudnya tersinggung. Itu Tuhan mau pakai. Amin. Maka itu baca ayat ini. Amsal 4 ayat 23. Bagus sekali ayat ini ya. Amsal 4 23. Jadi modal utama wanita yang melayani Tuhan bukan gelarnya, bukan pengalamannya, bukan status sosialnya kaya atau tidak, tapi hatinya. Amsal 4 ayat 23. Proverbs 4:23. Silakan membaca siapa saja. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, Ya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, Inggrisnya. Guard your heart Guard your heart above all for else. it determines the course of your life. Ulangi Pak. Guard your heart above all else, for it determines the course of your Determine life. course of your life. Apa lawan katanya sumber kehidupan? Kematian. Maaf ya perempuan. Hanya ada 2 aliran yang bisa keluar dari hidup seorang perempuan. Kehidupan atau kematian. Maaf. Berapa banyak terjadi kekisruhan dalam keluarga, dalam komunitas, dalam gereja. Maaf, gara-gara mulut. Loh, benar nggak saya ngomong ini betul? Itulah sumber kematian. Tuhan Yesus berkata, mulutmu itu seperti
mulut cangkir, hatimu adalah cangkirnya. Masih ngerti istilah itu ya? Jadi apa isi hati itu yang keluar. Kalau hati kita bersih, yang keluar pasti bersih. Tidak ada perintah lain di Alkitab yang memberitahu kita jaga hati. Maaf, jangan tersinggung. Wajar atau salah kalau seorang perempuan jaga pipinya? Saya cuma tanya, jangan marah. Wajarnya perempuan itu jerawat keluar satu, sudah kayak tsunami. Jangan marah. Kenapa begitu? Betul. Nah, ada banyak hal kita bisa jaga. Ada perempuan jaga betisnya. Jangan marah ya. Jaga alas, masih dijaga lah. Tapi hari ini Tuhan pesan jaga apamu? Hatimu. Above all else. Karena ini sumber. Itu pilihan kita mau jadi sumber kehidupan atau sumber kematian. Nah itu cara iblis sampai hari ini. Yang dirusak dulu oleh iblis khusus untuk perempuan adalah hati, bukan dompet. Catat itu. Hati. Kotornya hati hanya oleh 3 perkara sekecil. Mau catat silakan. 1 tersinggung, 2 khawatir, ya, 3 takut. Begitu 3 sampah kecil ini dilempar, 1 aja ke hati kita, langsung kotor hati. 1, tersinggung. Gampang atau tidak kita tersinggung? Gampang, tahu cepat. Makhluk halus. Ada orang kedua sudah tersinggung. Maaf. Kedua, khawatir. Aku jangan-jangan. 3, takut. Ini 3 sampah yang paling gampang iblis lempar untuk mengotori hati. Kira-kira iya atau tidak? Lu jawab iya atau tidak? Iya. Kecil. Maka itu jaga. Begitu ada 1 kotoran sudah masuk ke hati kita, langsung rusak semua. Nah, kalau kita sudah tahu tipu muslihat iblis, jangan dikasih kesempatan dong dia. Jadi hati ini yang jadi incaran iblis. Betul ya? Maka itu jaga. Mulut kita bagus, itu tergantung hati kita. Mulut kita jorok, tergantung hati. Apa yang kita isikan di hati. Nah, saudara, kalau hati sudah kotor, mulut pasti kotor. Nah, mulut kotor itu nggak bisa disabun. Maaf saya ngomong, kita nggak mau jangan panik sih. Ya, nah, mulut bocor nggak bisa ditambal. Kalau panci bocor bisa. Mulut ini jahat. Ingat ya, pupus titik 2 ya. Mulut lidah. Nah, bagaimana? Deterjennya hati. Yohanes 15 ayat 3. Ini deterjennya hati. Jadi kalau hati kotor jangan minum linsu. Udah, Yohanes 15 ayat 3. Silakan salah seorang baca. Udah, 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Luar biasa Inggrisnya. You have already been Pure. pruned and purified by the message I have given you. Nah, by the message I've given to you. Jadi deterjennya hati adalah firman. Maka itu kalau firman kita renungkan tiap hari, bukan dibaca, renungkan. Renungkan itu artinya memamah dia, meditate, seperti sapi. Wah, kenapa ibu ngomong apa? Ya, nggak apa-apa sharing. Gimana? Ya nggak apa-apa, kita belajar. Tadi ngomong apa? Bukan, maksudnya kalau kita selalu baca firman Tuhan Ya. atau dengar dari pendengaran, Betul. jadi kita akan diubah. Amin. Betul sekali. Firman. Tidak ada ayat lain. Kalau saya pakai istilah medis, itulah detox. Gratisnya detox firman. Gratis nggak untuk detox? Bersih. You have been cleansed. Ada terjemahan itu.
Itu buat hati ini bersih. Firman terus masuk. Itu berarti we have been renewed. Renew, amin. Luar biasa. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya sampai di sini? Ayo, ada yang mau tanya? Jelas semua? Jaga hati. Nah, hati itu pintunya ada 4. Catat ya, hati itu pintunya ada 4. Satu mata. Betul? Kita melihat yang salah, melihat yang benar, hati terkontaminasi. Ya. 2 telinga. Kita dengar yang salah, hati kotor. 3 pikiran. Apa yang kita pikirkan? Itu kotoran. Yang keempat adalah mulut. Maka itu jaga 4 pintu. Ulang 1 orang. 2 telinga, 3 pikiran, 4 mulut. Kalau kita bisa jaga 4 pintu ini, hati kita akan tetap bersih. Maka itu kalau ada orang ngomong, terus ada bumbu katanya itu loh, katanya. Diterima atau tidak? Jangan dong, katanya kok diterima. Jangan dong, katanya kok. Terus yang kedua, apalagi kalau ada tambahan, ini didapat dari sumber yang bisa dipercaya. Awas, aku hanya percaya Tuhan dan Yesus. Nomor 3, kalau ada tambahan ini, aku beritahu kamu ya, tapi jangan beritahu orang. Itu dong. Oh, iya punya toko gosip. Ini modal utama jualan gosip. Nah, betul tidak? Nah, saudara dengar ya, saya diajar Kudus berapa puluh tahun lalu. Daniel, kalau kamu diajak ngomong orang dengan bumbu yang ketiga, jangan kasih tahu orang lain. Terus lepas sepatumu, tampar pitikan lagi 13 kali, pikirin 14 kali. Kok begitu kenapa? Dengan kenapa? Dan Tuhan bilang, kamu gak kuanggap dosa. Loh kenapa? Sebab orang itu menganggap kamu bukan orang. Loh kan beritanya, jangan beritahu. Gimana tadi jangan lupa ya. Jangan beritahu orang lain. Iya, jangan kasih tahu orang lain. Jadi yang nggak boleh tahu kan orang. Kalau kucing boleh. Loh betul tidak? Makanya kalau ada orang ngomong gitu, lepas apamu. Kamu tampar pipi kanan berapa kali? 13 kali. Pipi kiri berapa kali? Benar 27 kali. Langsung pergi. Aku juga orang. Kalau kamu nggak ingin tahu orang tahu, aku juga orang. Cari kucing, cari anjing. Bapak mesti datang tahun lalu. Loh kenapa? Saya baru tergerik, saya tabuk. Paham? Serius. Ingat ya. Ingat banyak negara kacau termasuk Indonesia, Saracen, tahu dengar berita Saracen. Hanya Tuhan Yesus yang pernah ngomong begitu. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya dari sejarah Inggris. Berita-berita hoax adalah dari setan. Ngeri. Maka itu kita jaga mata, telinga, pikiran kita. Karena semua larinya ke hati. Jelas sampai di sini? Mau berubah? Jadi model dipakai Tuhan adalah apa? Hati yang bersih. Ayat terakhir. Linda segera maju coba. Mazmur 73 ayat 1. Ini hebat sekali. Sampai di sini kita tahu mengapa Tuhan tidak bisa baik pada semua anak-anaknya. Karena cuma ada satu syarat. Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 ayat 1. Ayat 1. Ya, silakan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ya sudah. Jadi Tuhan tidak bisa baik kepada semua anak-anaknya, walaupun rajin berdoa, rajin melayani, rajin memberi persembahan, rajin apa saja. No way. Silakan Ibu. Truly God is good to Israel, to those whose hearts are pure. Whose hearts are pure, murni, bersih. Kalau ada orang-orang Kristen mengeluh, kenapa Tuhan kok tidak adil? Aku sudah doa malam, aku doa puasa, aku doa pagi, aku doa begini, aku doa begitu. Kok Tuhan aku nggak pernah merasakan kebaikan Tuhan.
pelan-pelan sampaikan ayat ini. Coba periksa hati. Bersih nggak? Murni? Amin. Itu saja. Tidak ada orang yang tahu isi hati kita kecuali diri kita dan Tuhan. Ya. Suami istri menikah puluhan tahun pun nggak tahu. Adik kakak teman dekat sahabat nggak tahu. Maka itu satu-satunya tempat yang paling rahasia di hidup ini adalah hati. Perut kita nggak bisa bohong. Ayo makan yang masih kenyang. Nggak sampai 5 menit. Tahu. Mata kita bisa tahu nggak jahat atau enggak? Orang bisa baca pikiran dengan body language, tapi orang nggak bisa baca. Maka itu jaga bagi. Pasti kita akan dipakai Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Maka kita jadi orang hebat. Saya mau tanya, Iya, soalnya silakan. ayat 2. Ayat berapa? Ayat yang kedua. Iya, itu orang ini mati. Ya, ayat 2 Mazmur 73 itu bagus. Ya. Jadi jangan iri hati kepada orang jahat yang sukses. Itu isi Mazmur 73. Betul sekali. Jelas ya? Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu lagi. Puji Tuhan. Tadi Bu Gembala sudah maksa saya minta 2 slot tahun depan. Oh, kita. Boleh aja. Oh ya. Kalau kita kan mau mendoakan orang sakit kan, Ya. itu di Mazmur berapa? 107. Thank you. Ayat 17 ya. Saya coba cek dulu. Mazmur 107 ayat 17 ya. Ayat 17 coba. Tadi mau ke rumah sakit, Pak. Oke, bagus. Ada orang-orang menjadi sakit Ya, ada orang-orang menjadi sakit terus. oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa Ya, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. ya. Lanjut. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Nah, terus Maka berseru-serulah mereka berseru-seru kepada Tuhan sesakan mereka dan secara terus. dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Terus Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. ya sudah sampai di situ.